What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot, unless we can define time. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart. Sebagian besar kalian pasti mengenal Einstein, fisikawan ternama yang sangat terkenal dengan teori relativitasnya. Di berbagai artikel pun ia ditempatkan sebagai ilmuwan terkemuka yang punya kontribusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Menurut para ahli, Einstein adalah seorang yang tergolong jenius. Kemungkinan besar IQ-nya terletak pada kisaran 160 hingga 190. Namun di masa sekolah, Einstein bukanlah seorang yang brilian untuk urusan akademik. Bahkan sejak kecil orang tuanya menganggap ia bodoh. Terlebih ia baru lancar berbicara pada usia 7 tahun. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi kepada Einstein. Ada banyak manusia dengan tingkat intelijensi tinggi namun justru gagal dalam urusan akademik. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan sebutan underachiever. Lalu, apa itu underachiever? Dilansir berbagai sumber, underachiever adalah seseorang yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi, akan tetapi memperoleh prestasi belajar tergolong rendah atau di bawah rata-rata. Sementara itu, menurut Dr. Sylvia Rim, profesor dari Case Western Reserve University School of Medicine, Amerika Serikat, anak dengan keterbelakangan atau underachiever kemungkinan adalah anak yang kreatif, sangat verbal, dan memiliki kemampuan matematis yang tinggi. Meskipun begitu, dengan bakat yang dimiliki, anak yang tergolong underachiever tidak sesukses anak-anak lain di sekolahnya. Berdasarkan Jurnal Psikologi Universitas Jambi, ada beberapa karakteristik seseorang underachiever. Pertama, cenderung disorganized. Mereka sering lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah. Kedua, pada umumnya siswa underachiever merasa sekolah merupakan hal yang membosankan. Mereka biasanya menyalahkan guru atas nilai buruk yang mereka peroleh. Ketiga, pada umumnya mereka kurang memiliki kontrol diri internal yang kuat terhadap pencapaian keberhasilan belajarnya. Keempat, underachiever memiliki konsep diri yang rendah, persepsi negatif terhadap diri mereka, serta mempersepsikan kemampuan akademik tidak bagus. Kelima, sebagian underachiever pendiam, mudah kehilangan kesabaran, cenderung agresif, suka menentang, dan pelajaran yang biasa diminati adalah pelajaran olahraga. Mereka lebih berminat pada kegiatan di luar sekolah. Keenam, para underachiever takut pada kegagalan dan takut untuk memulai tugas baru. Mereka sebenarnya memiliki aspirasi untuk menjadi pemenang, namun sudah punya pikiran bahwa mereka tidak dapat menang. Maka mereka akan berhenti sebelum memulai. Karena itulah mereka sering berusaha menghindari kompetisi. Terakhir, beberapa siswa underachiever suka menyendiri dan menarik diri. Tidak ingin banyak teman, walaupun sebagian lainnya ada yang menjadi raja, agresif, dan menjadi penyebab awal perkelahian. Pada umumnya, siswa underachiever menggambarkan sekolah sebagai sesuatu yang membosankan. Dilansir situs Lembar Harapan, ada beberapa faktor penyebab seseorang menjadi underachiever. Pertama, faktor emosi dan motivasi. Seperti tidak menyadari potensinya sehingga mereka kurang memahami dirinya sendiri dan orang lain, dan takut mengalami kegagalan. Kedua, faktor strategi belajar. Seperti tidak menyukai kegiatan yang membutuhkan latihan literatur, mengingat, dan membutuhkan penguasaan keahlian tertentu, dan sulit untuk memberikan atensi dan berkonsentrasi dalam tugas. Ketiga, faktor lingkungan sekolah. Metode pengajaran, materi, ukuran keberhasilan, dan kemampuan guru dapat menjadi penyebab anak mengalami underachievement. Selain materi pelajaran yang tidak sesuai kondisi anak, suasana kelas juga dapat berperan menyebabkan anak mengalami underachievement. Keempat, faktor keluarga, seperti kurangnya perhatian, dukungan, dan kesiapan orang tua untuk membantu anak dalam belajar di rumah
serta mengatasi masalah-masalah akademik yang dihadapi anak. Serta ekspektasi orang tua yang terlampau tinggi terhadap anak dapat berdampak pada munculnya pertentangan pendapat antara orang tua dengan anak. Terakhir, ada pengaruh kawan sebaya sehingga seorang menjadi underachiever. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi underachiever? Masih dilansir situs yang sama, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak dengan kondisi underachiever. Pertama, melakukan konseling. Konseling dapat berbentuk konseling individu, kelompok, dan konseling keluarga. Tujuan utamanya bukanlah untuk meningkatkan pencapaian anak di sekolah saja, melainkan membantu anak untuk menemukan makna kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian strategi yang tepat bagi anak agar kembali memiliki kebiasaan dan proses berpikir yang lebih adaptif. Kedua, dukungan sosial. Seperti memberikan apresiasi positif kepada anak, tidak hanya ketika anak berhasil, tetapi juga ketika anak berusaha untuk melewati proses belajar maupun kegiatannya. Ketiga, edukasi strategi belajar. Seperti mendiskusikan bersama anak tentang cara belajar seperti apa yang membuatnya lebih nyaman. Diskusikan juga bagaimana membantu anak mengatasi kebosanan maupun ketidaknyamanan ketika belajar. Keempat, memfasilitasi potensi anak. Anak underachiever seringkali melakukan aktivitas lain yang lebih menantang dibandingkan menghabiskan waktu untuk belajar monoton di sekolah. Fasilitasi aktivitas anak dan bantu mereka untuk memilah aktivitas yang dapat mereka ikuti tanpa mengganggu jadwal belajar dan jadwal sekolah. Terakhir, konsultasi psikologis. Lakukan konsultasi dengan profesional seperti psikolog pendidikan untuk mengetahui potensi, minat, dan bakat anak. Melakukan pemeriksaan dan konsultasi psikologis diharapkan membantu anak untuk lebih memahami apa yang menjadi kendala mereka saat ini dan apa yang mereka butuhkan untuk dapat berprestasi dengan lebih optimal.